Persamaan reaksi. Kita menggunakan pendekatan contoh soal, yaitu persamaan reaksi dari logam magnesium direaksikan dengan asam klorida akan menghasilkan garam magnesium klorida dan gas hidrogen. Jumlahannya di sini 1, 2, di sini 1 ya. Oke. Jadi inilah yang disebut persamaan reaksi. Ada beberapa komponen yang harus dipahami. Yang pertama, rumus kimia. Ini disebut rumus kimia HCl MgCl2. Dalam penulisan rumus kimia itu harus tepat, harus benar, tidak bisa tidak. Kita pakai contoh, karena apabila beda maka akan beda juga maknanya. Seperti ini, C besar, O besar, dan C besar, O kecil. Jadi kita harus lebih memahami ini. Apabila C besar, O kecil, pemahamannya adalah satu unsur, namanya kobalt. Apabila C besar, O besar, maka ini dua unsur, namanya karbon monoksida. Jadi dalam penulisannya H besar, C besar, L kecil, berarti ini dua unsur. Seperti itu. Selanjutnya ada beberapa rumus kimia yang berada sebelum tanda panah. Ada yang setelah tanda panah. Sebelum tanda panah itu dinamakan reaktan atau zat pereaksi. Sedangkan zat yang setelah tanda panah dikatakan produk atau hasil reaksi. Tanda panah dalam persamaan reaksi tidak bisa ditulis sembarang. Jadi punya makna. Apabila tanda panahnya seperti ini, berarti ini namanya reaksinya irreversible atau reaksi yang tak dapat balik. Seperti kertas terbakar, tidak bisa kembali menjadi kertas ya. Kalau tanda panahnya seperti ini reaksi dapat balik, reversible, seperti itu. Dalam penulisan persamaan reaksi tidak boleh menggunakan sama dengan, harus tanda panah. Selanjutnya kita mengenal lambang unsur. Jadi ada rumus kimia dalam persamaan reaksi ini. Selanjutnya ada seperti ini. Nah, ini dikatakan eksistensi zat atau wujud zat. Eksistensinya apa? Kalau misalnya dia S adalah solid atau padatan. Kalau dia L adalah liquid atau cairan. Kalau dia G adalah gases atau gas. Kalau dia aqua adalah larutan. Banyak beranggapan larutan ini adalah cairan sama. Ya sama, tapi kalau cairan adalah zat murni, zat tunggal. Beda larutan. Kalau larutan ini adalah campuran dua atau lebih zat murni. Jadi larutan itu bisa berupa padatan, bisa berupa cairan, bisa berupa gas. Kalau padatan dia adalah contohnya kuningan, perunggu. Kalau dia
cairan, misalnya larutan gula, larutan garam. Kalau dalam bentuk gas, misalnya udara di alam adalah bentuk larutan dalam bentuk gas. Selanjutnya ada angka di belakang rumus kimia. Ini menunjukkan jumlah zat. Angka ini menunjukkan jumlah zat, jumlah unsur. Jadi angka ini menunjukkan jumlah unsur. Sementara angka yang di depannya menunjukkan koefisien. Koefisien ini adalah faktor pengali unsur. Jadi dia ini faktor pengali unsur yang berada di belakangnya. Misalnya 2HCl artinya 2 kali 1 atom H. Ini jadi 2 kali 1 atom H dan 2 kali 1 atom Cl. Jadi koefisien ini adalah faktor pengali. Jadi misalnya lagi kita pakai contoh saja ya, 2 Mg Cl2. Berarti atom Mg-nya jumlahnya adalah 2, sementara atom Cl jumlahnya adalah 2 kali 2, 4. Kalau angka di belakang sini dia hanya miliknya atom Cl, bukan punya Mg. Jadi kalau seperti ini Mg-nya jumlahnya 1, Cl jumlahnya 2. Kalau angkanya ada di depan berarti Mg-nya ada 2, Cl-nya ada 4. Seperti demikian. Jadi selain faktor pengali, nama lainnya adalah jumlah satuan dari rumus kimia. Jadi jumlah satuan rumus kimia misalnya 2 MgCl seperti ini ya. Kita lanjutkan. Misalnya 2 MgCl itu artinya MgCl jumlahnya ada 2, seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya 2HCl berarti HCl ada 2. Oke, seperti itu. Selanjutnya dalam penulisan persamaan reaksi, jumlah atom sebelum tanda panah dan jumlah atom setelah tanda panah harus sama. Jadi kembali lagi saya ulangi, jumlah atom sebelum tanda panah dan jumlah atom setelah tanda panah harus sama. Misalnya jumlah Mg di sini jumlahnya 1. Di sini jumlah Mg jumlahnya 1, berarti sama. Sekarang jumlah H di sini jumlahnya adalah 1, 2. Jumlah H di sini 2, di sini jumlah H juga 2, berarti hanya sama. Selanjutnya Cl, jumlah Cl di sini adalah 2. Di sini juga 2, berarti persamaan reaksi ini sudah setara. Sekali lagi, persamaan reaksi ini sudah setara. Demikianlah dari saya untuk mengenal persamaan reaksi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.